Turunnya Nabi Isa adalah salah satu peristiwa yang akan terjadi akhir zaman. Nabi Isa diutus Allah untuk membunuh Dajjal. Mengapa Allah memilih Nabi Isa? Simak video ini untuk mengetahui 3 alasan. Allah memilih Nabi Isa membunuh Dajjal sesuai firman-Nya dalam Al-Quran. 3 alasan memilih Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Sejatinya, hanya Allah yang tahu alasan mengapa mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal. Namun, bila mengacu pada beberapa ayat dalam Al-Quran, maka dapat diperkirakan beberapa alasan yang mendasarinya. Dalam buku At-Tazkirah Jilid 2, Bekal Menghadapi Kehidupan Abadi karya Imam Samsuddin Al-Qurtubi, ada 3 alasan yang dijelaskan dalam Al-Quran mengapa yang diutus adalah Nabi Isa, bukan yang lain. 1. Membuktikan Nabi Isa masih hidup. Alasan pertama yaitu membuktikan bahwa Nabi Isa masih hidup. Ini sesuai dengan Al-Quran Surat An-Nisa ayat 159. Hal ini membuktikan bahwa tuduhan bahwa Nabi Isa telah disalib kaum Yahudi adalah salah, sebab selama ini kaum kafir mempercayai bahwa Nabi Isa sudah wafat. Sementara Allah menegaskan dalam firman-Nya bahwa Nabi Isa telah diangkat ke langit sebelum kaum Yahudi membunuhnya. Di hari akhir, Dajjal muncul dengan segala tipu dayanya, kemudian dibaiatlah dia oleh kaum Yahudi. Kaum Yahudi juga bersedia menjadi bala tentaranya dengan keinginan membalas dendam terhadap kaum muslimin. Kemudian, Allah menurunkan Nabi Isa yang menurut mereka sudah mereka bunuh di masa lalu. Allah menolong Nabi Isa berhasil membunuh Dajjal dan mengalahkan bala tentaranya. Di masa itu, mereka sama sekali tidak bisa lolos. Bahkan, jika ada seorang Yahudi yang bersembunyi di balik pohon, batu, atau dinding, maka benda-benda itu akan berseru, "Ya Roh Allah, di sini ada orang Yahudi." Nabi Isa kemudian menangkapnya, selanjutnya, orang itu menyerah atau dibunuh. 2. Mengembalikan Nabi Isa ke tanah. Alasan kedua, barangkali Allah mengembalikan Nabi Isa ke bumi karena manusia berasal dari tanah, maka akan kembali ke tanah. Ini sesuai dengan surat Taha ayat 55. Kemungkinan Nabi Isa diturunkan ke bumi karena ajalnya sudah dekat. Nabi Isa pun nantinya akan dimakamkan di tanah suci dan nantinya akan dibangkitkan bersama manusia lain di hari kebangkitan. Ulama berbeda pendapat mengenai lokasi makam Nabi Isa. Ada yang mengatakan di Bait Al-Maqdis dan ada yang mengatakan akan dimakamkan bersama Nabi Muhammad. Turunnya Nabi Isa saat itu bertepatan dengan keberadaan Dajjal di muka bumi yang sudah menyebar fitnah, bahkan sudah mengaku sebagai Tuhan. Maka tidak ada seorang pun dari kaum muslimin yang sanggup melawannya, kecuali Nabi Isa. 3. Menjalankan kewajiban jihad. Alasan ketiga yaitu menjalankan kewajiban jihad sebagai kaum muslimin. Nabi Isa sendiri pernah berdoa kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad, maka Nabi Isa diturunkan ke bumi untuk menjadi umat Nabi Muhammad. Keistimewaan Nabi Muhammad memang sudah diketahui sejak masa Nabi Isa dan diterangkan di dalam Injil, sesuai surat Al-Fat ayat 29. Saat Nabi Isa turun ke bumi, Dajjal sudah berada di tengah masyarakat dan memperdaya manusia sebagai kaum muslimin. Nabi Isa berkewajiban untuk berjihad melawan Dajjal dan bala tentaranya. Demikian tadi telah kita ketahui 3 alasan Allah memilih Nabi Isa turun ke bumi dan membunuh Dajjal di hari akhir. Bisa saja ada alasan-alasan lain selain yang disebutkan di sebelumnya, sebab sejatinya hanya Allah yang mengetahui alasan ditetapkannya segala sesuatu.